Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Pertama kita mulai dari indeks dulu ya. Indeks hari ini mengalami penurunan ya 0,59% ke level 6636. Hampir sepanjang sesi itu indeks bergerak turun teman-teman ya. Dan hari ini terjadi net foreign sale ya di indeks, nggak begitu signifikan teman-teman ya. Tapi so far indeks menurut saya masih oke, masih cukup menarik ya. Di sini kalau kita lihat ya penurunan hari ini tidak disertai dengan volume ya. Jadi kemungkinan besar indeks masih akan konsolidasi dulu di sini ya di area atas ini sebelum nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan break ke all time high-nya. Oke, itu saja untuk indeks teman-teman ya. Saham pertama yang akan saya bahas hari inilah saham BRMS. BRMS ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Kalau nggak salah pada hari Minggu ya sudah pernah kita bahas untuk BRMS. Nah, hari ini BRMS itu naik 4,81% ya, sempat naik sampai ke level 116 kalau nggak salah ya. 114 ya, sempat ke 114 hari ini teman-teman. Level high-nya 114 dan hari ini naik dengan volume yang kembali meningkat. Nah, buat teman-teman yang udah ikut analisa kita sebelumnya ya, kita waktu di candle ini kita pernah sarankan antri buy di BRMS ini di sekitaran area 103 sampai 101 ya, dengan stop loss di bawah 100. Nah, BRMS ini menurut saya cukup menarik ya, masih cukup menarik. Kalau view saya menurut saya BRMS ini masih cukup menarik. Jika besok ya BRMS ini kembali melanjutkan kenaikan, maka berpotensi untuk break resistanya nih di area 112 sampai 113. Nah, jika BRMS besok tidak kuat untuk naik, maka dia akan koreksi dulu ya. Dia akan koreksi dulu. So far ini chart pattern-nya masih oke, masih bergerak di dalam uptrend channel teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah bayar sebelumnya tinggal set trailing stop ya untuk saham BRMS ini. Buat yang baru mau entry ya bisa tunggu dia break 113 dengan volume ya dan bertahan di atas itu, maka teman-teman boleh ikutan buy dengan potensi kenaikan hingga ke sekitaran 130 ke resistennya ini. Oke ya, itu saja untuk BRMS. So far masih oke. Buat teman-teman yang udah entry tinggal set trailing stop. Saham kedua yang akan saya bahas hari ini adalah saham Bukalapak. Bukalapak ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Sebelumnya udah pernah kita bahas, saya juga antri saham ini sebelumnya, tapi saya sudah out full ya. Kenapa? Di sini saya out setengah pas di resisten ketika dia dua kali mencoba untuk breakout tapi gagal, saya out setengah. Kemudian ketika dia jebol low-nya ini ya, saya saya take profit lagi semuanya. Nah, posisi sekarang untuk Bukalapak sebenarnya sedang berada di area support teman-teman. Di sini kita bisa tarik sebuah support ya di area 690 sampai 695, itu merupakan area supportnya teman-teman ya. Ini merupakan area support, jadi ada potensi ini untuk kembali melanjutkan kenaikan ke resistannya ini ya. Buat teman-teman yang mau spekulatif buy, sebenarnya di harga sekarang cukup oke ya. Teman-teman buy harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 685 ya. Tapi ini sifatnya untuk sekarang spekulatif. Nah, jika nanti dia kembali melanjutkan kenaikan, maka potensi resisten ini ya di 765 kembali diuji. Jika mampu di break, maka potensi untuk mengalami kenaikan yang lebih lanjut. Nah, jika ini turun dulu, maka dia akan berpotensi untuk kembali menguji supportnya di sekitaran area 665 sampai 660. Itu support sebelumnya ya. Dan jika itu nggak mampu menahan, maka
Bukalapak masih akan turun lebih jauh lagi. Jadi harap berhati-hati. Oke ya, itu saja untuk Bukalapak. Buat teman-teman yang mau SPY buy, silakan ya. Silakan pakai money management masing-masing. Dan saham berikutnya adalah saham Adikarya. Ini saham konstruksi yang menurut saya paling oke ya secara chart pattern. Nah, sebelumnya pernah saya sarankan buy untuk Adi ini di supportnya di sini ya. Ini kok. Ya, sebelumnya sudah pernah saya sarankan buy di sini ya, waktu dia di supportnya. Untuk sekarang sebenarnya ini masih posisi cuan ya buat teman-teman yang udah ikut analisa kita sebelumnya. Di Adikarya ini sebenarnya sekarang masih di posisi yang cuan kalau menurut saya. Nah, untuk saat ini ya, saham Adikarya ini masih bergerak di di shoulder kanan yang kita gambar sebelumnya. Di sini kan ada pattern head and shoulders, teman-teman. Di sini terlihat ya Adikarya masih bergerak di shoulder kanannya. Nah, jika nanti ini ya mampu kembali menunjukkan kenaikan dan break resistnya di 1200 ya sampai 1215, maka berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan yang cukup masif ya di saham Adi ini. Bisa saja kembali ke sini, ke sekitaran area 1500-an sampai 1700-an. Jadi secara teknikal ADHI ini cukup menarik ya. Buat teman-teman yang baru mau entry bisa tunggu dia konfirmasi break dari resistennya di 1215 buat yang baru mau entry. Dan buat teman-teman yang udah entry di bawah sebelumnya, ini masih layak untuk di hold. Tinggal set trailing stop. Trailing stopnya di mana? Trailing stopnya teman-teman bisa pasang di bawah 1080 untuk trailing stopnya. Oke, itu saja untuk saham Adikarya ya. Kemudian saham berikutnya itu saham ESA. Saham ESA ini sebelumnya pernah jadi watchlist kita, teman-teman. Pernah jadi watchlist kita, kalau salah 2 minggu yang lalu. Ini belum kena stop loss dan hari ini kembali melanjutkan kenaikan 7% lebih ya, disertai dengan volume yang kembali meningkat ya. Secara teknikal ya, ESA ini menurut saya menarik ya buat teman-teman yang udah ikut plan kita sebelumnya. Ini masih layak untuk di hold dengan target kenaikan yang masih sama, yaitu di sekitaran area 400 sampai 416 ya. Kita bisa lihat dari segi price volume, ketika dia break resistance volume tinggi, kemudian dia konsolidasi turun, ini volumenya tipis-tipis sekali, dan hari ini kembali rebound dengan volume yang meningkat. Jadi ini masih berpotensi untuk membuat swing high baru ya. Jadi buat teman-teman yang udah bayar sebelumnya, tinggal hold saham ini teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya baru mau entry ya dan tertarik untuk entry saham ini, karena sekarang risknya sudah cukup tinggi, maka teman-teman kalau mau buy ya, buy-nya jangan terlalu banyak teman-teman ya. Buy-nya dengan dengan money management ya. Misalnya teman-teman kalau di harga di sini berani masuk 10 juta, maka di harga sekarang teman-teman bisa masuk 3 juta atau 4 juta, dan terserah teman-teman masing-masing ya. Oke, itu saja untuk saham ESA ya. Kemudian yang berikutnya ada saham ELSA. Nah, ELSA ini seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya teman-teman ya. ELSA ya, setelah dia gagal break dari resistnya ini, dia kembali melanjutkan penurunan seperti yang sudah kalian bahas sebelumnya. Maka jika ELSA tidak mampu bertahan di atas supportnya ini di area 290 sampai 294, potensi untuk kembali menguji supportnya di area 274 sampai 278 ya. Dari segi volume turunnya yang tipis-tipis ya, maka untuk nantinya ya ELSA ini
akan berpeluang untuk kembali rebound ya. Kalau menurut saya nantinya ini ILSA akan kembali berpeluang untuk rebound. Tapi kalau teman-teman yang trading ya, yang trading kalau sudah jebol support ya cut loss. Ya, karena apa namanya? Kita harus belajar disiplin ya, teman-teman. Nah, kalau setelah cut loss pun sahamnya naik ya mau gimana lagi ya? Berarti analisa kita yang salah. Oke, itu saja untuk saham ELSA. Kemudian yang terakhir ada saham BBKP. BBKP ini baru kemarin saya bahas, hari ini saya bahas lagi. Kenapa? Karena kemarin kan BBKP ini chartnya belum seperti ini ya. Kita hapus dulu ya. BBKP kemarin ex-date ragi isunya teman-teman, dan di stok di ini ya, di TradingView kemarin chartnya masih amburadul. Dan sekarang baru kelihatan chartnya teman-teman ya. Nah, kemarin saya sarankan untuk hati-hati ya di saham ini yang baru mau entry, karena ini sudah naik cukup tinggi. Dan ya buat para big fund ataupun retail yang ambil di dua kanal ini sudah baker ya. Dan kalaupun mereka ambil di harga closing kemarin, harga closing sebelumnya ini kalau nggak salah di area 430 ya. Kalaupun mereka ambil di harga closing dengan perhitungan RAISU di harga kemarin di 360, itu mereka sudah cuan 30% ya, kalau itu hitungan saya nggak salah. Makanya saya bilang untuk berhati-hati, karena masa sih mereka mau beli doang nggak mau taking profit kan ya, intinya begitu teman-teman ya. Pasti kalau sudah cuan mereka tahu rasa bersyukur, take profit dulu, nanti beli lagi. But setelah raih isu, menurut saya BBKP ini cukup menarik. Kenapa? Karena dengan raih isunya ini mengukuhkan Kokmin akan menjadi pengendali full di saham BBKP ini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi chart ya, maka teman-teman yang baru mau entry untuk saham BBKP ini bisa tunggu di area supportnya di sekitaran sini teman-teman ya. Di sekitaran 320 sampai 330. Ya, jika di sini nanti ada pantulan, maka teman-teman boleh ikutan buy dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah trendline-nya ini atau di bawah 320 ya. Itu teman-teman sesuaikan dengan risk reward dan money management teman-teman masing-masing. Oke, jika dia nanti di sini terjadi pantulan teman-teman, maka ini BBKP ini berpotensi untuk menutup gapnya di sini. Di sini masih ada gap kecil di sekitaran 422. Kemudian resisten berikutnya itu di sekitaran 474. Jadi masih ada potensial upside yang cukup menarik di saham BBKP ini ya. Karena kalau kita lihat dari segi volume ini pun volumenya cukup tinggi ya. Jadi so far menurut saya ini cukup menarik untuk diperhatikan. Teman-teman bisa masukkan watchlist dulu. Kalau memang nanti yang terjadi pantulan, maka teman-teman boleh entry saham ini. Baik, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih, selamat malam.